Di dalam video ini kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Untuk membuat fitur login pada halaman admin, kita perlu membuat dua buah file. Kita buka visual. Kita akan membuat dua buah file. Yang pertama itu adalah file index untuk kita tempatkan pada form login, kemudian file beranda atau home. Nah, kedua file ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Langkah pertama, pastikan kita klik pada admin, panahnya ke bawah, kita buat sebuah file baru dengan nama index.php. Oke, kemudian masih sama, pada folder admin kita beri nama filenya beranda.php. Oke, kemudian agar proses loginnya berhasil, kita perlu menghubungkan ke database. Nah, proses login terjadi dengan nama proses autentikasi. Nah, proses autentikasi sendiri adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password adalah benar-benar pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikirim ke server, lalu server akan memeriksa ke database. Apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak? Jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan salah. Untuk itu, kita perlu membuat sebuah file baru yang namanya adalah file connector. Nah, file connector ini kita letakkan di bagian folder assets di dalam fungsi. Di sini kita buat sebuah file baru dengan nama filenya adalah connector.php. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian konektor PHP ini kita akan memasukkan script koneksinya. Kita copy dari bagian sini. Kemudian kita paste. Oke, seperti itu. Kemudian nama database-nya di sini kita ganti dengan database yang sudah kita buat, yaitu DB Perpustakaan. Oke, kemudian kita save. Kemudian kita akan masuk ke halaman index. Nah, halaman indeks ini kita buka browser, lalu kita buka W3 Schools, kemudian kita pilih Lean Bootstrap, kita pilih Bootstrap 5. Nah, di sini kita pilih pada container. Try it yourself. Oke, kita copy scriptnya. Kemudian kita letakkan scriptnya itu di bagian index.php. Oke, kemudian kita save. Di sini, pada bagian ini kita ganti dengan selamat datang admin. Kemudian di bagian sini juga kita ganti dengan silakan login.
Oke, seperti itu. Kemudian script yang ini kita hapus. Yang berikut kita akan menambahkan grid. Nah, untuk grid sendiri kita ambil di Bootstrap 5 Web3 School, kita pilih BS5 Grid Basics. Kemudian di bagian ini kita copy scriptnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita paste. Nah, untuk gridnya saya butuh hanya satu saja. Seperti itu. Yang berikut di sini kita tambahkan MX Auto. Oke, kemudian di bagian selamat datang di sini saya tambahkan center. Kemudian di bagian silakan login juga center. Oke, seperti itu. Yang berikut lagi kita akan menambahkan form input login. Nah, scriptnya kita ambil dari sini, form input login. Kita copy. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian sini kita tap satu kali. Dari bagian div ini kita tap satu kali untuk merapikan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam sini metodenya adalah post, actionnya adalah check login. Jadi di sini ketika halaman submit diklik, maka dia akan menuju ke halaman check login. Oke, seperti itu scriptnya. Yang berikut kita coba jalankan. Kita simpan terlebih dahulu filenya. Setelah itu kita buka browser. Kita ketik localhost /perpustakaan/admin. Oke. Maka dia akan muncul seperti ini tampilannya. Yang berikut selanjutnya kita akan membuat check login. Nah, kita buka Visual Studio Code lagi. Kemudian kita di bagian admin sini kita tambahkan sebuah file baru lagi dengan nama checklogin.php. Oke, kemudian scriptnya kita ambil di sini di checklogin. Kemudian kita copy. Kita paste di checklogin.php. Oke, kemudian di bagian sini kita hapus. Inputnya itu kita hapus. Oke, kemudian pada fungsi check inputnya kita hapus, tidak pakai. Yang berikut di bagian konektor ini kita masukkan lokasinya. Lokasi konektor sendiri itu dia berada di bagian assets, kemudian di bagian folder fungsi. Setelah itu konektor.php. Oke, seperti itu. Kemudian di sini username-nya kita ganti dengan email karena sesuai dengan form tadi kita menggunakan email. Kemudian di sandi kita ganti dengan password atau pass. Setelah itu di bagian select bintang from tabel admin, di sini kita ganti karena nama tabelnya tadi admin saja, kita ganti dengan select bintang from admin
where username-nya itu kita ganti dengan email, dan sandinya itu kita ganti dengan password. Oke, seperti itu. Oh, salah. Di sini where email itu emailnya itu kita pakai username, kemudian di bagian password itu kita ganti dengan sandi. Oke, seperti itu. Kemudian di sini sudah betul. Yang berikut lagi di username yang sini kita ganti dengan username admin, username admin. Kemudian di bawah sini kita ganti dengan status. Setelah itu header location berada di PHP. Oke, yang berikut location-nya index PHP gagal. Nah, di sini kita menggunakan username admin, tetapi itu nanti tersimpan dengan nama username atau email. Kemudian ini juga status. Nah, untuk saya jelaskan dari atas, yang pertama untuk session start. Session start itu dia fungsinya adalah untuk mengaktifkan sessionnya. Kemudian dia akan menginclude ke koneksi database-nya. Di sini kita menghubungkan dengan konektor PHP. Nah, konektor PHP sendiri berada pada folder aset, kemudian folder fungsi. Yang berikut username dan sandi, username dan sandi ini di sini. Di situ kita menggunakan username dan sandi. Nah, ini untuk menangkap data yang dikirim dari form. Nah, data yang dikirim dari form, kemudian data yang dikirim dari form depan, kemudian ditangkap dan disimpan di dalam variabel username dan sandi. Nah, password ini kita sesuaikan dengan yang ada di indeks PHP. Di sini kita gunakan pass seperti yang ada di indeks ini. Ini kita gunakan pass untuk passwordnya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini setelah itu pada baris yang ke-16 ini dia akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Artinya, jika proses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan, maka pada variabel session, nah variabel session di sini pada variabel session username, nah ini akan tersimpan email, statusnya itu berisi login. Seperti itu. Kemudian, nah ini sudah seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sini lokasinya adalah di indeks. Ini lokasinya beranda. Jadi kita ganti untuk headernya ini lokasinya itu tidak indeks, tetapi kita ganti dengan beranda. Kemudian untuk ini kita tetap indeks. Nah ini lokasinya ini beranda. Jadi jika loginnya berhasil, maka dia akan buka ke beranda. Namun jika gagal, dia akan kembali ke halaman indeks dan mengirimkan pesan gagal. Oke, seperti itu kita simpan. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi data terlebih dahulu. Kita akan mengisi data pada exam. Kita buka exam, kemudian kita pilih DB perpustakaan. Pada tabel admin di sini kita akan
mengisi data yang pertama. Kita ketik nama, kemudian sini tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kemudian email, telepon, kemudian password. Di sini kita kasih 1 2 3 4 5 6, kemudian statusnya ini 1, kita pilih kirim. Oke, di situ satu baris telah ditambahkan. Yang berikut kita akan menguji coba. Kita buka browser, kemudian kita coba login. Kita masukkan password, email dan password yang tadi sudah kita. Oke, di situ maka dia ketika kita login dia akan muncul ke halaman beranda. Nah, selanjutnya kita akan mengecek notifikasi dulu. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita akan mengecek notifikasi dulu ketika kita masuk dengan password yang salah. Kita login, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya mau ketika kita login kita memasukkan email atau password yang salah. Di situ dia akan muncul pesan notifikasi bahwa loginnya gagal. Nah, kita akan menambahkan cek pesan notifikasi login. Itu dia pada index.php. Sini kemudian kita pilih cek notifikasi login. Kemudian kita copy. Lalu berikutnya kita paste di sini. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu BR. Kemudian di bagian sini kita tambahkan HR. Yang berikut lagi sini juga HR, dan yang di sini juga kita tambahkan HR. Oke, seperti itu. Kita simpan, kemudian kita coba login. Kita masukkan password yang salah, maka di situ dia akan muncul login gagal, username dan password salah. Oke, berikut kita akan mengecek apakah halaman itu sudah login atau belum. Pada saat saya klik menu back, nah seharusnya dia tidak boleh muncul seperti ini, karena kalau muncul seperti ini berarti dia memaksa orang untuk login kembali. Padahal kan tadi kita sudah login. Nah, caranya itu adalah kita gunakan script ini. Kita gunakan script yang ini. Cek apakah sudah login. Saya ambil yang pertama saja. Oke. Kemudian kita taruh di bagian sini yang pertama. Kita Ctrl V. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian sensor. Oke, kemudian di status ini kita ganti dengan seperti yang ada tadi pada cek login, yaitu status admin. Seperti yang ada pada di sini. Sini status admin, maka di sini juga harus
mm status admin. Oke, kemudian dia login. Nah, lokasinya itu ada di index PHP sandbox. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan script lagi. Jika tidak, maka header dia akan kembali ke beranda.php, koma, kemudian oke, kita simpan. Oke, di sini yang pertama itu ada session start. Dia akan mengecek statusnya. Jika mm status ini tidak sama dengan login, maka dia akan kembali ke halaman indeks di admin. Nah, yang berikut, jika tidak, maka dia akan tetap ke halaman beranda.php. Nah, ini untuk mengecek sudah login atau belum di halaman indeks depan. Nah, jika belum login, dia akan tetap di halaman indeks. Kemudian, jika sudah, maka dia akan kembali ke halaman beranda. Sekarang kita coba login dulu. Kita login. Oke, dia akan kembali ke halaman beranda. Selanjutnya, kita akan membuat fitur untuk logout. Kita buka Visual Studio Code. Kita tambahkan sebuah halaman baru namanya logout.php. Nah, logout PHP sendiri dia berada di halaman admin juga. Jadi di sini kita tambahkan logout.php. Oke, kemudian untuk scriptnya kita ambil di 8 logout halaman sendiri. Kita Ctrl A, kita copy, kemudian kita paste pada bagian logout.php. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dari status menjadi status admin. Status admin. Kemudian pada username di bawah kita ganti dengan username admin. Jangan lupa nya username admin. Oke, seperti itu. Kemudian di sini juga sama. Kita ganti status admin. Kemudian di bawahnya adalah username admin. Oke, seperti itu. Kemudian untuk link yang di bawah sini kita copy, belum kita pakai. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian lokasinya ini indeksnya, kita masih tab indeks. Seperti itu, kita simpan.
Kemudian link yang tadi kita taruh di bagian beranda.php karena nanti loginnya itu berada di bagian beranda. Kita paste. Oke. Kemudian pada beranda script beranda ini kita pakai script yang ini. Kita pilih di Bootstrap 5 di bagian containers. Kemudian kita copy script containersnya. Kita copy script containernya yang ini. Kasih rotasi. Kemudian kita paste di bagian beranda.php sini. Oke, seperti itu. Kemudian link yang ini tadi kita pindahkan ke yang ini. Yang bagian ini kita pindahkan ke yang ini, kita ganti dulu. Di sini kita ganti dengan selamat datang admin. Oke, berikut selamat datang admin. Kemudian script yang ini kita hapus saja. Oke, seperti itu. Untuk yang ini kita copy, kita pindahkan ke atas sini di bagian sini. Oke, seperti itu. Yang ini kita hapus. Oke. Seperti itu, kemudian kita simpan. Sekarang coba kita jalankan. Kita uji coba. Kita buka browser. Kita masukkan password. Kita login. Oke, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik logout, maka dia akan error. Nah, seperti ini. Nah, dia akan kembali ke halaman indeks. Oke, kita modifikasi script yang bagian ini. Ini kita ganti dengan sama dengan login. Oke, kemudian di bagian ini kita copy, kita pindahkan ke bagian sini. Oke, kemudian di garis yang ini kita hapus. Oke, seperti itu. Ini kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan. Coba kita refresh. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kita coba login. Kemudian kita masukkan password. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau kita logout, maka dia akan
muncul di sini pesan Anda telah berhasil logout. Oke, kemudian yang berikut kita akan menghilangkan baris error yang ini. Kita buka lagi di script index.php. Kemudian di baris yang ke sini, setelah ini kita ketik script error underscore reporting. Error underscore reporting seperti ini. Kemudian di dalamnya kita kasih 0 titik error underscore reporting 0.com. Oke, kita simpan. Coba kita refresh lagi. Nah, maka pesan error yang tadi ada di atas ini dia sudah hilang dengan sendirinya karena tadi kita sudah menambah script error underscore reporting. Kemudian kita masuk lagi, kita masukkan email, kita coba masukkan email atau password yang salah. Kita login. Oke, di situ dia akan muncul pesan login gagal, username dan password salah. Kemudian kita coba masukkan email yang benar dengan password yang benar. Kita login. Nah, dia akan muncul seperti itu. Kemudian kita log out, maka dia akan muncul seperti ini. Yang berikut kita akan melakukan testing lagi. Ketika saya klik tombol back, maka dia langsung masuk tanpa login. Nah, ini salah. Seharusnya pada saat kita back, halaman ini tidak boleh terbuka ketika dideteksi bahwa dia sudah berhasil logout sebelumnya. Nah, jadi caranya itu adalah kita buka visual, kemudian untuk cek apakah sudah login atau belum, kita ambil script yang ini. Oke, kemudian kita copy pada bagian sini, beranda.php. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini pesan errornya itu kita hapus. Yang berikut di sini ini kita ganti dengan tidak sama dengan login. Yang berikut hidden location-nya itu dia berada bukan di beranda tetapi di index.php. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan. Kita buka browser. Kita refresh. Nah, maka dia akan kembali ke halaman indeks. Coba kita masukkan email dan password. Kita login. Oke, kemudian kita klik tombol back, maka dia akan kembali ke halaman awal. Nah, dia tidak bisa masuk ke halaman beranda lagi karena dia sudah berhasil logout.